Asam urat adalah salah satu penyakit yang sejak lama banyak dikeluhkan oleh semua orang. Tingginya kadar asam urat dalam tubuh biasa ditandai dengan gejala nyeri dan ngilu pada persendian, bengkak hingga kemerahan pada bagian kaki dan juga tangan, serta lutut. Bukan saja membuat tak nyaman karena rasa nyeri yang ditimbulkan, namun bisa mengganggu penampilan seseorang. Akibat kemunculan benjolan yang disebabkan oleh penumpukan kristal asam urat pada anggota tubuh yang dikenal sebagai GOT, dan menjadi pertanda bila penyakit asam uratnya sudah pada fase cukup parah. Kadar asam urat normal dewasa pria adalah 4 hingga 8,5, sedang wanita adalah 6 hingga 7. Kenaikan angka ini bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti pola hidup dan pola makan, karena banyak mengkonsumsi makanan atau minuman yang tinggi akan kandungan purin. Penderita asam urat pun pada akhirnya mendapat berbagai pantangan untuk tak mengkonsumsi jenis makanan atau minuman agar kadar asam urat tak naik dengan cepat, yang terkadang membuat penderitanya kebingungan. Nah, pemirsa, Anda pun penasaran kan sebetulnya apa saja pantangan bagi orang dengan asam urat tinggi? Hidup Sehat akan mengupasnya untuk Anda sesaat lagi. Hati-hati terhadap penyakit asam urat. Selain daging, apa saja nih pantangan bagi penderita asam urat? Di tengah kita sudah ada Dr. Jeff, dokter penyakit dalam. Halo dok, apa kabar? Ya, halo, Dr. Haikal. Baik dokter. Nah dokter, sebelum kita masuk fakta mitos ya dokter Haikal dan dokter, ini pemirsa pasti penasaran, sebenarnya asam urat itu apa? Kan kebanyakan juga kalau misalkan yang nggak tahu tuh uratnya tuh asam, terus kenapa gitu dok? Iya, jadi sebenarnya asam urat ini adalah suatu kondisi ya, di mana terjadi peningkatan kadar yang namanya uric acid ya, dalam tubuh kita yang merupakan hasil dari purin. Jadi purin ini sebenarnya adalah suatu molekul atau suatu penyusun DNA ya. Kita tahu DNA kita ada dua ya penyusunnya, nukleotidanya itu ada purin, ada pirimidin. Nah, purin ini jadi banyak sekali terdapat dalam tubuh kita, karena kan tubuh kita semuanya memiliki DNA ya selnya. Nah, inilah menyebabkan kalau misalnya metabolisme dari purin ini terganggu, maka akan menyebabkan penumpukan dari zat buangannya, yaitu asam urat. Nah, asam urat ini normalnya memang harusnya dibuang melalui ginjal, melalui usus ya. Tapi biasanya pada orang-orang tertentu ini mengalami masalah. Sehingga akibatnya asam uratnya menumpuk, biasanya ada di sendi-sendi ya, bisa di tangan, di kaki ya, di lutut juga bisa. Sehingga menimbulkan nyeri saat bergerak. Karena asam urat ini akan membentuk kristal yang nantinya akan bergesek ya saat kita bergerak. Dan itu sangat-sangat sakit sekali, biasanya tajam ya, rasa sangat-sangat nyeri. Jadi memang berkaitan dengan metabolisme asam urat dok ya. Nah, tapi dok di masyarakat ini ada persepsi dok ya, katanya asam urat adalah penyakit keturunan. Ini fakta atau mitos dok? Ya, memang ada benarnya juga ya sebenarnya dok. Karena asam urat ini diketahui memiliki faktor genetik berupa adanya gen ya, ada 3 jenis gen yang memang berpengaruh untuk pembentukan asam urat dalam tubuh kita. Dan biasanya ada orang-orang tertentu yang mengalami kelainan pada gen-gen ini, yang kita sebut dengan sindrom Lesnihan ya namanya. Pada orang-orang ini biasanya asam uratnya itu didapatkan sangat tinggi sekali pembentukannya, sehingga mudah sekali mengalami nyeri sendi, pembentukan kristal-kristal, dan seringkali orang-orang ini juga akhirnya mengalami masalah ya pada kualitas hidupnya. Memang faktor genetik ini tidak tunggal, biasanya juga ada faktor lingkungan ya dok ya. Biasanya berinteraksi dengan kebiasaan hidup kita, yang sering makan makanan yang tadi sudah disebutkan ya, ada yang jeroan, makanan laut, atau daging merah yang selalu berlebihan, itu bisa mempengaruhi adanya pembentukan asam urat. Baik, tapi bukan berarti mungkin untuk masyarakat yang tidak mempunyai keturunan juga masih ada resiko mungkin ya dok ya. Karena tadi pengaruhnya dari makanan juga. Betul, ya. Oh dokter, ada lagi nih fakta mitos yang beredar dok. Katanya untuk orang yang beresiko memiliki penyakit asam urat, ini sebaiknya melakukan rutin berolahraga. Ini fakta atau mitos dok? Iya benar banget dokter Risa. Jadi memang harusnya sih nggak cuma orang asam urat ya. Sebaiknya semua orang memang harus rutin ya melakukan olahraga ini ya dok ya. Karena diketahui olahraga bisa meningkatkan metabolisme macam-macam. Sebenarnya nggak cuma asam urat, tapi juga gula, juga kolesterol dan lainnya. Nah untuk asam urat ini memang sangat penting ya. Karena nanti dia akan meningkatkan metabolisme perubahan asam urat menjadi zat buangannya. Nah, sehingga ini dapat dikeluarkan dari tubuh dan tidak menumpuk dalam darah. Nah, mengapa olahraga itu diketahui bisa menurunkan gejala-gejala asam urat. Dan ada satu lagi yang penting,
asam urat ini kan juga kebanyakan di lemak ya dok ya sebenarnya ya, bukan di otot kita. Jadi kalau kita berolahraga tentu massa lemak akan menurun. Akibatnya nanti asam uratnya secara net akan sangat-sangat jauh berkurang. Nah, masyarakat ingin tahu dok, jenis apa olahraganya nih yang dapat dilakukan? Iya, memang Dr. Haikal, ini penting banget ya. Masyarakat mungkin belum banyak yang menyadari bahwa olahraganya itu harus khusus ya sebenarnya untuk menderita asam urat, agar asam uratnya tidak malah meningkat atau bisa mencetuskan justru ya serangan asam urat. Nah, biasanya itu olahraga-olahraga berat yang bisa mencetuskan justru serangan asam urat. Jadi sendi nyeri, merah, bengkak, dan susah digerakkan. Jadi kita harus berolahraga yang intensitasnya itu sedang, itu yang baik. Jadi jangan terlalu berat. Jogging kah atau jalan santai kah contohnya dok? Yes, benar banget. Jadi baiknya yang sifat aerobik ya dok ya, seperti jogging tadi, jalan santai atau kalau bisa lari ya lebih baik. Kemudian naik sepeda juga sangat bagus. Jadi harus yang tidak boleh terlalu berat atau intensitas sedang. Kemudian harus yang sifatnya aerobik ya dok ya, itu lebih dianjurkan untuk mereka dengan asam urat ini. Renang gimana dok dengan renang? Renang boleh sebenarnya, boleh saja karena itu termasuk juga aerobik ya dok ya. Baiklah, fakta mitos berikutnya nih, asam urat katanya beresiko meningkatkan serangan jantung dan stroke. Tapi dokter jangan lupa dijawab, pemirsa sesaat lagi tetap di Hidup Sehat. Tuh pemirsa ya, jangan anggap enteng asam urat karena bisa bikin komplikasi ke tubuh kita, ke semua organ, mulai dari gangguan ginjal, gangguan bentuk sendi, hingga bisa bikin gangguan mental. Wah. Betul sekali Dokter Haikal. Dan ini ada hubungannya nih dengan pertanyaan yang belum terjawab ya oleh Dokter Jeff. Dokter, ini asam urat dapat meningkatkan resiko serangan jantung dan juga stroke. Ini fakta atau mitos dok? Iya, sebenarnya fakta ya, Dokter Sasa ya. Jadi asam urat ini memang diketahui merupakan faktor risiko ya, teman-teman, yang bisa meningkatkan kemungkinan kita terkena komplikasi jantung atau stroke biasanya. Jadi ada komplikasi pembuluh darah baik di jantung maupun di otak. Nah ini biasanya terjadinya itu sekitar 1,8 kali lipat ya, lebih tinggi. Jadi pada penderita asam urat akan mengalami risiko jantung lebih tinggi 1,8 kali lipat. Dia akan lebih mungkin mengalami serangan jantung. Ini ada studinya ternyata. Nah ini kenapa sih? Karena memang asam urat ini kan kita ketahui bisa menimbulkan peradangan ya dok ya. Yang nantinya akan menimbulkan masalah pada pembuluh darah. Biasanya nanti akan datang sel-sel peradangan sehingga nanti menyebabkan penebalan ya pada pembuluh darah kita hingga nanti menimbulkan sumbatan. Nah sumbatan inilah yang bisa mencetuskan adanya serangan jantung dan juga pada pembuluh darah di kepala menimbulkan stroke. Dan ini biasanya kan pada pasien asam urat tidak cuma peningkatan asam urat ya dok ya yang kita dapatkan. Seringkali sudah ada juga darah tinggi, ya, ada gula, kegemukan ya, biasanya itu juga memperparah kemungkinan untuk mengalami serangan jantung dan stroke-nya tadi. Dok, ini kan umumnya masyarakat tuh taunya daging ya bisa bikin asam urat. Nah, dan juga mungkin nggak semua orang Indonesia mengkonsumsi alkohol. Tapi dok, ada yang mengatakan kalau konsumsi alkohol bisa memicu asam urat. Ini fakta atau mitos? Ya, memang fakta ya, Dr. Haikal. Memang jelas adanya konsumsi alkohol ini bisa meningkatkan purin ya, atau zat yang kita ketahui nantinya akan menjadi asam urat. Nah, memang si purin ini banyak sekali terdapat pada alkohol, khususnya pada alkohol yang biasanya diminum ya dok ya, dan seringkali pada mereka yang mengkonsumsinya berlebihan. Berlebihannya berapa sih? Yang disebutkan biasanya itu pada laki-laki itu kalau lebih dari 3 gelas sehari. Dan pada wanita biasanya kalau lebih dari 2 gelas per hari. Nah, cuma sih untungnya di Indonesia jarang ya dok ya, yang minum alkohol kayaknya kita bisa hitung dengan jari ya, untuk bukan menjadi budaya nih di kita. Kalau di luar mungkin udah biasa ya alkohol gitu, udah setiap hari mungkin ya dikonsumsi. Iya. Namun ada juga dok. Diwaspadai dok ya. Iya, tetap saja harus kita. Iya, dokter ini ada juga dok fakta mitos yang lain selain konsumsi alkohol nih, minuman manis. Nah, ini katanya juga dapat beresiko menyebabkan penyakit asam urat. Ini fakta atau mitos dok? Benar, fakta juga ya Dr. Sasa ya. Memang minuman manis yang kita sering dapatkan sekarang di mal-mal gitu ya, atau juga di berbagai tempat-tempat makan itu, ternyata juga mengandung zat yang namanya fruktosa ya dok ya. Ini adalah suatu gula ya yang berasal dari jagung yang seringkali bisa meningkatkan kadar asam urat kita juga. Karena nanti dia akan meningkatkan metabolisme dari si asam urat tadi. Nah, sehingga nantinya asam urat yang menumpuk ini atau meningkat akan mengendap di sendi ya, yang menimbulkan kristal tadi, dan akhirnya menimbulkan serangan asam urat.
Nah, memang biasanya ini terjadi pada mereka yang mengkonsumsi lebih dari 2 porsi sehari, Dok. Jadi biasanya yang beli gelas, apalagi kalau yang ukurannya yang ada yang jumbo ya, Dok, yang tinggi, yang tall, yang sangat-sangat besar itu yang lebih berisiko biasanya. Karena fruktosanya sangat tinggi. Ya. Dokter, ngomongin minuman manis nih, biasanya kan anak-anak tuh suka minuman manis nih. Pemirsa juga mungkin penasaran, bisa nggak sih anak-anak atau usia remaja gitu terkena asam urat? Karena kan rata-rata kan usia tua ya yang terkena asam urat tuh, gimana? Ya, memang bisa, Dok ya. Ada kemungkinan terutama kalau mereka memiliki defek ya atau kelainan pada genetik tadi ya, Dok ya. Yaitu ada 3 gen yang tadi saya sebutkan ya, yang bisa meningkatkan asam urat dalam tubuhnya. Dan apalagi kalau mereka memang jelas memiliki sindrom Lesnihan yang tadi sudah disebutkan, maka jelas anak-anak atau remaja itu bisa sekali mengalami serangan asam urat sekalipun usianya masih muda, sekalipun tidak gemuk ya, sekalipun mungkin makanannya tidak banyak mengandung asam urat, makannya udah bersih banget deh, udah nggak ada jeroan, nggak ada daging laut ya, Dok atau apa, tapi tetap aja bisa asam urat ya. Oke. Nah, Dok, ini juga masyarakat perlu tahu, Dok ya, kan selain jeroan sama daging merah, katanya daging olahan bisa menyebabkan penyakit asam urat. Ini fakta atau mitos, Dok? Iya, memang ada juga menyebutkan seperti itu ya, Dr. Haikal ya. Daging olahan khususnya yang dalam kemasan ya, Dok ya. Itu kan asalnya juga dari daging merah dan sudah diproses ya, Dok ya. Nah, ini juga katanya bisa meningkatkan juga kadar purin tadi atau asam urat yang ada dalam darah kita sehingga nanti bisa mudah sekali mengendap dan akhirnya menimbulkan serangan asam urat. Jadi daging-daging apapun itu sebaiknya waspada, khususnya daging sapi dan daging domba ya, Dok ya, yang disebutkan lebih meningkatkan asam urat. Kemudian kalau unggas itu yang lebih sering adalah daging kalkun atau angsa sebenarnya, yang mana jarang di negara kita ya mengkonsumsi itu. Kita seringnya kan ayam, bebek ya, Dok ya. Kalau itu aman, itu nggak usah takut teman-teman semuanya, nggak usah khawatir, tetap bisa dikonsumsi. Baik, dokter, ini ada buah melinjo ya, Dok ya. Ini tuh sering dikambing hitamkan ya, atau masyarakat sering dengarnya emping ya. Itu katanya penyebab asam urat ya. Tapi bagaimana dengan kulitnya, Dok? Nah, katanya ini bermanfaat untuk mengobati asam urat. Ini fakta atau mitos? Ini juga sebenarnya banyak sekali ya, Dok ya, yang salah kaprah gitu ya. Apakah kulitnya atau daging dari melinjonya yang bikin asam urat. Jadi yang benar yang Dokter Sasa bilang tadi ya, ternyata kulitnya itu diketahui ada potensi nih teman-teman semuanya. Jadi dia memiliki kemungkinan manfaat gitu ya. Tapi sekali lagi ini masih kemungkinan sebenarnya. Jadi masih perlu penelitian dalam skala besar yang sangat banyak pesertanya ya, sehingga kita bisa benar-benar memastikan kulitnya ini bisa dipakai sebagai obat. Menggantikan obat-obat modern yang sudah teman-teman tahu ya sekarang ya, seperti allopurinol atau febuxostat yang sudah jelas khasiatnya untuk asam urat. Jadi ternyata di kulit ini Dokter Haikal, Dokter Sasa, ternyata ada kandungan ya seperti etanol namanya. Dan juga ada kandungan asam askorbat dan juga ada kandungan tokoferolnya yang bisa katanya menurunkan kadar asam urat kita. Dengan cara apa? Dengan cara dia mengurangi aktivitas dari enzim yang namanya xanthine oxidase. Jadi xanthine oxidase ini berfungsi untuk memecah dari hipoxanthine atau xanthine menjadi asam urat. Nah, inilah yang diserang oleh mereka sehingga asam uratnya itu akan sangat jauh ditekan. Tapi sekali lagi ini masih perlu penelitian lebih lanjut sebenarnya, Dok ya, untuk memastikan manfaatnya. Baik, Dok, jadi selain daging merah, daging olahan, jeroan, alkohol, apalagi, Dok, pantangan, mungkin tipsnya nih bagi mereka yang belum terkena asam urat dan bagi mereka yang sudah terkena asam urat, tipsnya. Oke, terima kasih Dr. Haikal. Jadi memang untuk para audiens ya, para pemirsa yang belum menderita asam urat, tapi ada risiko ya, seperti misalnya ada keturunan ya, ayah ibu ya, atau kakek nenek yang jelas memiliki asam urat, apalagi sudah sering serangan gitu ya, sebaiknya mulai aware gitu ya, mulai lihat deh gaya hidupnya apakah sudah menunjang gitu ya ke arah gaya hidup yang sehat, yang tidak pro asam urat gitu ya, bisa dibilang kontra deh sama asam urat. Yaitu gaya hidup yang tadi ya, makanannya jangan daging olahan, daging merah, atau laut ya, makanan laut, dan juga seringkali makanan-makanan yang merupakan jeroan ya, teman-teman baiknya hindari. Dan pastikan olahraganya harus baik tadi ya, intensitas sedang, aerobik, dan kurangi alkohol, paling maksimal 3 gelas untuk laki-laki dan 2 gelas untuk perempuan. Dan pastinya juga asam urat ini berkaitan dengan darah tinggi dan gula ya, Dok ya. Jadi kalau bisa juga dikurangi makanan-makanan yang bisa menimbulkan darah tinggi atau juga menimbulkan gula ya, gula yang sangat tinggi itu juga harus diperbaiki. Dan kalau misalnya sudah menderita asam urat, ini teman-teman tips saya sih baiknya kontrol ya ke dokter, biasanya ke spesialis penyakit dalam,
Nanti di kami itu ada pemeriksaan panel khusus ya dok ya, kita cek panel metabolik namanya, untuk memastikan status asam uratnya. Apakah status dalam serangan, ya, atau yang kita sebut sebagai gout attack, atau statusnya sudah dalam fase yang terkendali dok, jadi fase yang terkontrol. Nah biasa dalam serangan ini kita akan berikan 3 macam ya dok ya, golongan obat yang akan dipilih nih oleh dokternya, yang mana sih yang lebih cocok. Yaitu ada golongan steroid, ada golongan NSAIDs ya dok ya, seperti obat nyeri itu. Kemudian yang ketiga ada golongan colchicine namanya. Nanti akan kira-kira sama dokter penyakit dalamnya, yang mana sih yang lebih cocok dan dosisnya berapa. Selanjutnya kalau misalnya kadar asam urat Anda sudah terkontrol, sudah stabil, tidak ada serangan ya dok ya, dan Anda keluhan pun tidak ada, biasanya kita akan berikan obat untuk menjaga, supaya tidak lagi timbul serangan dok di kemudian hari ya, kita akan berikan untuk maintenance-nya. Biasanya ada 3 jenis juga. Ada yang menghambat pembentukan dari asam uratnya, itu yang namanya allopurinol, mungkin teman-teman sering pakai ya. Dan ada yang terbaru yaitu febuxostat. Kemudian yang kedua, dia menghambat ini juga dok ya, biasanya pengurangan degradasi, atau alias dia menghancurkan si asam uratnya sehingga lebih mudah diproses. Itu yang kita sebut dengan rasburikase. Dan yang terakhir yang meningkatkan pembuangan dari asam urat melalui ginjal, yang kita sebut dengan golongan diuretik biasanya. Iya. Baik dok, lengkap sekali ya penjelasannya. Jadi intinya Dr. Haikal, pola hidup sehat baik itu dari makanan maupun olahraga, tadi makanan-makanan yang sudah dijelaskan oleh dokter juga tidak boleh dikonsumsi, Dr. Haikal. Nah, Dok Sa, nih berikutnya kita akan membahas sesuatu yang warnanya sesuai dengan warna hijabnya Sasa. Nah, ungu ya, yaitu tentang ubi ungu pemirsa. Sesaat lagi tetap di Hidup Sehat.